warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok bisa Kompas nyuruh saya roasting Mas Aldi Taher? Ini sama kayak Kompas nyuruh saya yang roasting diri sendiri, Bang. Kenapa? Karena saya kalau melihat Mas Aldi Taher seperti melihat saya di masa depan. Manusia kosong nih, zero people, ya Allah. Saya di masa mendatang begini juga, Bang. Karena kita punya banyak kemiripan. Rambut sama keriting. Karya sama. Beliau ada lagu. Munaro Bang Oji datang. Prepet, prepet, prepet. Plung, bunyi-bunyian loh, Bang. Saya banget itu, Bang. Gak peduli lirik di depannya. Yang penting maklum di belakangnya. Dan lagu-lagu sekarang itu gitu. Nisa Sabian. Wih. Lord saya, bro. Panutan. Maha guru. Respect junjungan. Lord saya lagi. Aduh, Lord saya. Jadi ini bisa nggak sih Kompas sesi roasting diganti sharing aja? Saya lebih butuh banyak info dari beliau. Bagaimana bertahan hidup di dunia entertain meskipun karir redup. Gimana sih Mas Aldi agar tetap konyol dan nggak punya malu seumur hidup? Meskipun sudah berkeluarga itu gimana? Gimana caranya minta diundang kru TV secara to the point itu gimana? Nggak perlu bridging, langsung punchline, gokil. Aduh, lucu banget. Aduh, anjing. Saya sekarang udah mulai ngetek-ngetek akun artis, Bang. Biar gak kaget ke depannya. Saya juga udah siap di blog Mbak Dinar Candy, siap, Mbak. Saya siap mencari penyanyi dangdut untuk saya nikahin. Gak apa-apa ujungnya cerai, yang penting ngikutin Lord. Ngikutin Lord. Ini nanti kita di belakang ngobrol ya, Mas ya. Saya lebih butuh banyak info. Atau boleh nggak nih Kompas Mas Aldi sekamar sama saya di karantina? Kita akan meriah konser, bro. Mas Aldi Munaroh nopek tang tumpak. Teman-teman saya, Bang, tadi Rio Ate berani-beraninya ngerosting Mas Aldi. Mereka nggak tahu, mereka keluar suci ya akan begini juga, bingung panggung, nyari panggung. Rio Ate, kita di sini cuma 5 besar, kita keluar suci nggak terlalu besar. Mas Aldi ini harusnya jangan di roasting, tapi dibuat renungan diri, cerminan diri. Karena semua akan Aldi Taher pada waktunya. Siap Bang Panji nyanyi. Terima kasih, saya Nopek, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nalin, nama gue Egya, gue anak Bantar Gebang. Dan jujur hari ini gue senang banget kita kedatangan Lord of Music of Indonesia. Tepuk tangan buat Aldi Taher. Lord of Music. Gokil, Bang. Gue tadi dikasih jam sama Aldi Taher, gue senang banget nih. Makanya gue mau bilang, Bang, sebenarnya gue butuhnya sepatu. Sepatu gue butuhnya nih. Dan buat Mbak Dinar Candy juga respect udah ngasih duit ke peserta. Lu nambah duit, GoPay lagi ke gue, Bang. Gue tonjokin juga berani nih, bener. Bener, ayo. Iya, nambah 200. Ayo, Bang. Bro, mau tambahin GoPay, bener. Gue tonjokin, Bang. Bang, boleh tonjokin ya, Bang? Iya. Gue mau nambah GoPay, nambah 100.000, tetap gue tonjokin. Jangankan roasting ya. Tapi jujur, Bang, bener kata Aldi Taher. Aldi Taher itu diundang ke sini itu gara-gara gue kemarin bahas dia, ya kan? Iya, karena kalau dipikir-pikir Suci Wanex ngapain ngundang dia, ya kan? Dari awal Suci Wanex itu followernya rata-rata bintang tamunya itu gede-gede banget. Wika Salim 4 juta, Dinar Candy 3,5 juta, Aldi Taher 100.000, ya Allah. 100.000. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kan yang benci di atas 4 juta. Iya dong. Nggak apa-apa. Gila. Tapi jujur gue respect banget sama Aldi Taher karena dia datang di minggu ini, datang. Karena minggu lalu, Bang, gue mau roasting Gea Yubi bintang tamu, tapi dia nggak datang, alasannya sakit. Tapi Aldi Taher datang loh, walaupun dalam keadaan sakit ya. Hah? Ya kan?
Aduh, lucu banget. Tapi jujur bang, gue kasihan banget sama Aldi Taher. Karena Aldi Taher sekarang ngapain aja dihujat ya kan. Kemarin dia ngayal aja dihujat bang. Dia pernah bilang, saya akan jadi presiden Amerika Serikat. Dihujat loh. Padahal sebagai warga negara Indonesia yang baik, harusnya kita dukung. Karena itu kesempatan kita melihat Amerika Serikat hancur. Kekayaan kita akan pulang ke sini. Bro, Gila. dia ngurus rumah tangganya aja berantakan, apalagi negara. Ayo bro. Astaga. Tapi jujur ya, Aldi Taher itu kasihan gitu. Karena dia tuh sebenarnya kayak gini tuh untuk menghibur kita. Dia begitu buat keluarganya loh. Lagunya juga sebenarnya gak ada yang menyinggung. Tapi banyak yang gak suka padahal dia baik. Lu tuh kalau diibaratin tuh kayak ini bang nih. Kayak obat. Banyak yang gak suka sama ini kan. Padahal ini baik. Nih lu tuh sama banget kayak ini bang nih. Tuh ya. Ya. Karir lu turun ya. 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 Ditendang Deddy Corbuzier. Terima kasih sama gue Gilting. Apa terakhir? Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalin gue Ate Aldi Taher. Ya elah. Bang, lu tahu ya ini sesi roasting ya. Jadi lu tuh dimaki-maki gitu. Jangan nggak tahu ntar baper lagi di rumah kok peserta suci pada sebel ya sama gua. Enggak Bang. Enggak kita doang yang sebel. Makhluk hidup seluruhnya sebel sama lu. Makhluk hidup. Kita doang. Tapi yang paling sebel sama gua, Uus. Iya, udah lo ini waktu gua berjalan. Tapi karir lo nggak jalan-jalan. Iya. Nih, sebelumnya ya, komika tuh kalau mau ngerosting tuh selalu cari fakta dulu di Google ya bang. Herannya nih ya, baru ngetik namanya doang nih gua. Aldi Taher, belum gua enter bang. Udah nongol ini nih, tuh. Aldi Taher meninggal, ngaku ustadz. Tapi dari antara semua ini bang, yang paling bagus cuman ini nih bang. Aldi Taher dulu. Karena dia bagusnya cuma zaman dulu. Kalau yang sekarang tuh ibarat HP LCD-nya udah kena. Nggak jelas, nggak jelas gitu. Gue tuh kangen banget sama lo yang dulu, lo yang rambut yang keriting ya ke kibo ya. Lo sih pakai dipotong-potong. Itu dipotong apa dicabut sih bang? Kok otaknya ngikut? Karena gini bang. Karena gue dapet nih ya, dia itu filmnya banyak loh dulu bang. Dan terkenal. Gue bilang terkenal ya, bukan bagus. Terowongan Casablanca. Tiren, Leak, Pocong versus Kuntilanak tuh. Filmnya horor semua bang. Makanya gak heran kan kenapa dia gini sekarang. Masih ketempelan. Orang-orang pada bilang dia ini butuh panggung. Enggak, lu butuh rukiah bang. Rukiah bang, setannya pengen keluar di situ. Ya Allah, bosan dia dengar setiap hari. Wuk. Ya elah, parah tuh. Apaan? Enggak, banyak yang bilang juga dia ini labil. Kadang ngaku ustadz. Terus calon gubernur. Terus sekarang calon presiden Amerika. Nyari lucu loh. Ya, nyari lu. Lu kalau jadi peserta suci, Batam lu. Iya. Cing, mengada-ngada Cing, trying to be funny. Tapi gue gak heran kenapa dia sekarang itu kayak gini. Karena emang dari dulu kayak gitu. Nih dulu nih dia pernah jadi aktor. Tiba-tiba jadi anak band. Tiba-tiba jadi pelawak di Tawa Sutra. Walaupun syutingnya 2010, lucunya baru sekarang. Dari semua ini nggak ada yang jadi. Kenapa? Karena nggak konsisten bang. Coba lu tiru tuh Bang Radit. Awalnya penulis, sukses jadi komika, sukses jadi YouTuber tuh. Ada kuncinya, sukses dulu gitu. Baru pindah-pindah, lu mah semuanya langsung maruk lu. Akhirnya sekarang nggak ada status apa-apa kan lu. Repotin editor Kompas lu, Aldi Taher bawahnya apa ya? Lu mau Aldi Taher, pedagang kaos monyet. Mau lu? Gak ada lo. Maksud gue lu fokus dulu gitu. Misal kalau lu fokus jadi aktor kayak dulu gitu. Wih, gue yakin nih lu lebih terkenal dari Reza Rahardian. Gue bilang terkenal ya, bukan bagus. Harusnya Habibie Ainun lu yang meranin bang, bukan Reza. Harusnya nih film My Stupid Boss lu yang meranin. Kan stupidnya udah ada nih. Thank you Gate. Assalamualaikum. Bang, di Suci biasanya kalau babak roasting tampil terakhir tuh susah. Karena kita kehabisan fakta. Tapi kalau yang di roasting orang ini, walaupun pesertanya 2.000 orang, tetap nggak habis-habis faktanya. Saya cari-cari tuh kemarin fakta tentang Aldi Taher. Ternyata benar bang, makhluk ini, dia lahir di Jayapura. Wih, saya juga orang timur bang, sama kita orang timur. Malu saya bang.
Serius, Bangsa, karena Bang. kita orang timur itu punya musisi-musisi yang legend. Legend. Almarhum Glenn Fredly, Edo Kondologit sampai sekarang zamannya Atmes, semua musisi-musisi hebat. Tiba-tiba muncul Anda kan aib bagi kami. Ibaratnya di parkiran mobil ada berjajar mobil-mobil mewah, Alphard, Ferrari, Lamborghini, tiba-tiba ada Tamiya. Kenapa kalau kau lahir Jayapura harusnya kau fokus sepak bola saja bang? Iya pasti dia lebih hebat dari Boas nih. Pasti setiap pertandingan nyetak gol lebih dari 1. Orang nikahnya aja hat-trick. Walaupun duanya offside. Tapi di awal karir musiknya dia tuh pernah membintangi video klip ada band yang judul lagunya Manusia Bodoh. Gila, dapet aja. Bisa aja lu. Gokil bang, pendalaman karakter sampai sekarang. Saya tuh mikir gitu bang, kenapa kau yang dipilih? Apakah pas casting berjejer nih orang-orang? Dilihat, oh ini kurang. Nah ini Aldi Taher. Bodohnya natural. Kalau peribahasanya apa ya? Bodoh natural. Aduh ampun. Jujur. Tapi dia gini-gini nih, istrinya cantik bang. Masih muda, beda 16 tahun. Wih. Tahu aja. 16 tahun, dia 37, istrinya 21. Kasihan istrinya, masa depannya masih panjang loh itu. Sudah kau rusakin bang. Astaga. Tapi saya nonton di YouTube-nya dia kan review mie ayam punya dia tuh. Mie ayam sendiri. Kenapa lucu bener? Masa jual sendiri, review sendiri kan aneh ya? Apa yang ada di otakmu, Taher? Aduh bagus. Aduh. Saya perhatikan komentar-komentarnya itu banyak yang bilang, bang kau aneh ya, bang kau gila ya. Yang paling mengganggu saya ada satu komentar bilang begini, bang mending lu makan ayam. Maksudnya begini loh, kenapa dia makan ayam? Kenapa? Padahal dia kan lagi makan mie ayam. Oke lah dia doyan, tapi kan nggak gitu. Aneh gitu. Tapi dari Aldi Taher kita bisa lihat bahwa bangsa Indonesia tuh terbagi atas 2. Ada yang nggak suka sama Aldi Taher, tapi ada yang suka sama duren. Saya Akbar, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kenalin nama gua Rio, Sapam Siap Roasting. Iya. Aldi Taher. Lo berani datang ke panggung suci untuk di roasting, respect gua sama lo, tepuk tangan buat Aldi Taher dong. Dibayar bro. Waduh. Bang, lo narkoba ya? Jujur aja bang, mumpung Sapam yang nanya nih, belum polisi nih. Aduh. Kelakuannya kayak orang giting loh. Anak kampungan gue tuh kalau giting pingin jadi gubernur ya kan. Presiden, kadang-kadang ketua kelas, ya terserah orang mabuk ya kan. Tapi kalau andai kan lu nggak narkoba juga nggak apa-apa bang. Gue tulis materi ini emang buat fitnah lu biar lu viral. Itu kan yang lu mau. Melotot. Itu yang lo mau. Kompasnya aneh bener dah. Di Suci sebelumnya tuh orang yang di roasting orang-orang yang kompeten ya kan. Sekarang orang butuh duit, aneh kan ya. Aduh. Dulu tuh ada Ernest Prakasa, Aditya Dika. Itu mah gak usah. Bener loh, susah kita komik nyari keresahan tentang mereka gitu. Sekarang Aldi Taher. Gak usah komik, seluruh masyarakat Indonesia resah sama lo bang. Gak usah gue nih siapa sini, tukang lampu juga bisa ngerosting gue di sini. Tukang lampu aja bisa. Kenalin ya, nama gue tukang lampu gue terang, emang kali lu redup, dar. Aduh. Siapa lagi? Tukang somai depan Kompas juga bisa ngerosting tuh. Masuk ke panggung, kenalin lah. Gue tukang somai depan Kompas, walaupun somai gue ikan sapu-sapu, paling gak laku, emang lu gak laku-laku, dar! Emang gue dikulik kesempatan semua defensi kan? Walaupun somai gue kan. Gue nyari fakta lu lama-lama jadi kesel lu gue.
Ada satu fakta lo nih yang bikin gue kesel. Lo pingin jadi presiden poligami Indonesia. Ya Allah bang. Lo mikir gak sih 2-3 kali pernikahan lo nih. 2-nya gagal lo bang. Lo lihat mata gue. Gagal 2-nya. Sisa 1 itu juga suksesnya masih insya Allah ya kan. Aku pikir sama lo pingin jadi presiden poligami. Siapa sih itu sukses lo? Ikut tonjok orangnya rasanya. Kesel lo gue. Aduh. Lu aja punya istri 1, kerjaan lu sampai kayak gitunya bang. Duit sampai segitunya, joget-joget lu bang. Gimana istri lu 2-3 bisa gabung Batavia Dancer lu lama-lama ya kan? Banyak duit enggak, banyak keringet yang ada ya kan? Banyak duit enggak, banyak keringet. Gila giting kayaknya lu giting kayaknya nih. Aduh lucu banget. Ada lagi nih bang yang bikin gua kesel. Dengan kelakuan lu kayak gini, gue yakin di kepala istri lo juga untuk berpikiran untuk poliandri ya kan? Gak apa-apa punya suami 2, 1 geser, yang penting 1-nya bener. Nama gue Rio, thank you.